Nazi saja. Nazi itu kan berarti lebih dari 75 tahun melakukan pembantaian, dan sampai hari ini partai Nazi tidak dibolehkan. Orang memakai lambang Nazi bisa ditangkap, orang melakukan penghormatan ala Nazi bisa ditangkap oleh polisi. Itu satu hal yang wajar, karena ini beda. Tadi kalau dikatakan ada ekstrim kanan, ada PRRI, itu sama sekali beda dengan PKI, karena itu tidak pernah melakukan kudeta. Ya, peristiwa DITI itu sejarahnya berbeda lagi. Di rootnya itu adalah tahun 49. Itu bukan kudeta. Dia belum masuk di dalam pengakuan kedaulatan ketika itu. Itu kita bisa diskusi panjang sendiri tentang hal itu. Dan akhirnya kan menyatu, dan tidak ada tap MPRS-nya tentang itu, tidak ada undang-undangnya tentang itu. Begitu juga dengan PRRI, itu adalah koreksi terhadap pemerintah pusat yang terlalu dekat dengan komunis dan juga tidak memperhatikan daerah. Bahkan isunya waktu itu Jawa dan luar Jawa. Itu adalah koreksi, dan tidak ada undang-undangnya tentang PRRI. Justru mereka semua mendapatkan amnesti. Walaupun kemudian di belakang hari, bukan karena PRRI, banyak tokoh-tokohnya yang ditangkapi juga tanpa proses pengadilan yang wajar. Seperti yang disebut tadi Ustadz Tengku. Banyak tokoh-tokoh yang berjasa pada Republik yang sekarang sudah menjadi pahlawan nasional. Muhammad Natsir, Safruddin Prawira Negara, Muhammad Rum, Buya Hamka, Kasman Singodimedjo, dan lain-lain. Bahkan seorang jurnalis yang hebat seperti Mokhtar Lubis dipenjara 10 tahun. Dari tahun 56 sampai tahun 66, Mokhtar Lubis. Ya, yang saya kira luar biasa, menjadikan father dari jurnalis di Indonesia. Jadi Sultan Syahrir, ya betul, Bang Karni mengingatkan ini karena Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama memimpin Kabinet Syahrir 1, Kabinet Syahrir 2, Kabinet Syahrir 3, dalam keadaan sakit masih di penjara, dan akhirnya Muhammad Hatta meminta supaya bisa bawa ke luar negeri, ke Swiss ketika itu, dan meninggal sebagai statusnya tahanan politik, baru setelah kembali dijadikan pahlawan nasional. Syahrir, seorang bapak republik, juga ditahan dengan luar biasa ketika itu kena stroke dan sebagainya, tidak dibebaskan. Nah, jadi intinya menurut saya ini memang komunisme ini adalah satu ideologi yang sangat ganas dan kejam. Ada The Black Book of Communism, itu mencatat di seluruh dunia di rezim komunis itu sekitar 95 juta orang yang meninggal. Saya tahu kalau di Rusia atau di Soviet lebih banyak, paling banyak lah di samping Cina dalam revolusi kebudayaan. Itu di zamannya Stalin luar biasa. Saya sudah datang ke rumahnya Stalin di Gore, di Georgia. Saya datang ke rumahnya Karl Marx di Trent. Saya datang ke kuburan-kuburannya untuk menyelami apa yang ada di dalam pikiran-pikiran mereka tentang komunisme. Dan memang ini ideologi yang sangat ganas dan menghalalkan segala cara. Dan saya kira jangan sampai terjadi lagi. Di Kamboja juga, itu saya datang ke namanya Cheong Up sama X21 Prison Camp, Killing Field. Dalam tanah 2 hektar dibunuh 10.000 orang. Jadi pembantaian yang dilakukan oleh rezim komunis seluruh dunia itu 95 juta orang menurut buku The Black Book of Communism. Jadi jangan dialihkan, seolah-olah ini tragedi ini ada tanggung jawab semua pihak. Saya tidak sependapat dengan Pak Agus ya, dari Lemhanas. Saya kira itu bukan tanggung jawab semua pihak, itu tanggung jawab PKI yang melakukan kudeta. Kemudian terjadi retaliation itu oleh rakyat. Apakah menurut Pak Agus ini dilakukan oleh negara? Apakah ada bukti-bukti yang melakukan itu negara? Saya kira masyarakat ketika itu dalam posisi dibunuh atau membunuh, gitu ya. Dan itu saya membaca dan berusaha menghayati walaupun tidak hadir di dalam peristiwa-peristiwa itu. Tetapi hampir semua buku dan dokumen yang kita baca itu menyiratkan seperti itu, dan saya mewawancarai tokoh-tokoh para pelaku baik 48 maupun 65. Waktu aja udah habis. Terima kasih.